Dengan cepat, dia menemukan Yang Yu di sebuah rumah. Tetapi saat itu Xiaomei sudah disiksa hingga sekarat dengan 2 luka panjang di wajahnya, yang membuat Rambo merasa sangat sakit hati. Tanpa berkata apa-apa, dia segera menggendong Yang Yu keluar dari rumah. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, dia terus berbicara kepada Yang Yu, mencoba membuatnya tetap sadar. Saat itu Xiaomei juga meneteskan air mata penyesalan, tetapi lukanya terlalu parah. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Kehilangan Yang Yu, Rambo tidak lagi merasakan sinar matahari dalam hidupnya. Jadi dia mengantar nenek Xiaomei pergi dan memutuskan untuk menghancurkan seluruh geng demi membalas dendam untuk Xiaomei. Kemudian dia menyusup ke rumah bos besar dengan mudah menghabisi penjaga luar Xiao Kala. Terakhir dia meninggalkan foto Xiaomei di tubuh adik si bos besar. Setelah melihatnya, bos besar langsung marah. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengumpulkan semua anak buahnya dan bergegas menuju alamat yang ditinggalkan Rambo. Pertempuran besar segera pecah dengan truk penuh pembunuh menuju ke pertanian. Hasilnya detik berikutnya. Satu garis api seketika membelah seluruh peternakan. Bos besar segera memimpin anak buahnya membentuk formasi kipas. Dengan cepat bergerak menuju villa Rambo. Hanya saja seorang anak buah baru saja membuka pintu, langsung terlempar ke barat laut oleh busur kuat di tanah. Rambo tiba-tiba muncul dari mulut terowongan. Dengan satu tembakan menyelesaikan yang lain. Saat bos besar dan yang lainnya menyadari, Rambo sudah menghilang ke dalam terowongan. Para pembunuh segera bergerak menuju lumbung, tetapi begitu mereka sampai di pintu lumbung, corong di atas menyemprotkan banyak bensin. Rambo muncul lagi dari mulut terowongan dan sekali lagi menembakkan senapan, seketika mengubah 3 orang menjadi abu. Kemudian satu tembakan satu orang mengirim mereka ke barat laut. Saat ini, bos besar juga menemukan Rambo yang bersembunyi dan segera membawa anak buahnya masuk ke terowongan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Seorang anak buah menyentuh kawat baja saat maju, belum sempat berteriak kesakitan. Rambo yang muncul tiba-tiba menembaknya di kepala. Kemudian Rambo mengisi 2 peluru fosfor putih. 2 tembakan lagi mengirim 2 anak buah pergi. Dengan cepat, jebakan yang sebelumnya dipasang oleh Rambo terus terpicu, dan Rambo setiap kali bisa muncul tepat waktu di dekat jebakan. Terowongan itu memang sempit dan gelap, ditambah lagi dengan jalur yang saling bersilangan, membuat para anak buah yang mencari sendirian tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saat itu 2 anak buah masih berjalan dengan hati-hati. Tiba-tiba papan kayu di bawah kaki mereka patah, dan kedua anak buah itu pun menjadi daging cincang. Di bawah serangan terus-menerus dari Rambo, anak buah yang dibawa oleh bos besar hampir habis. Tepat ketika Rambo bersiap untuk mengubur 3 anak buah di terowongan, mereka bereaksi dan peluru langsung mengenai perutnya, dan saat itu hanya tersisa bos besar sendirian. Rambo mengambil radio dan memberitahu bos besar, jika ingin selamat, lari ke arah lampu, lalu menarik saklar peledak. Dalam sekejap mata, seluruh terowongan mulai runtuh. Tepat sebelum seluruh terowongan runtuh, gelombang udara mendorong keluar si bos besar. Tetapi sebelum dia sempat bereaksi, sosok Rambo sudah muncul di pintu gudang. Dia menarik busur dengan kuat, dan 1 anak panah menancapkan si bos besar ke dinding. Anak panah kedua, ketiga. Rambo menggunakan 4 anak panah untuk menancapkan si bos besar dengan kuat. Lalu dia perlahan berjalan mendekati si bos besar, mengangkat pisau Rambo dan menusukkannya, dengan paksa mengeluarkan jantung si bos besar. Setelah melakukan semua ini, Rambo terhuyung-huyung keluar dari gudang, duduk di kursi goyang di depan rumah. Meskipun telah membalas dendam untuk Yang Yu, di sekelilingnya tidak ada lagi keluarga.